Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini di depan rumah ya, saya bisa menyapa kembali teman-teman semua. Saya mau sedikit sharing ya tentang sudah sekitar 4 batch ya, saya sharing ke hampir 160 orang lebih dalam sebuah online course yang saya buat, yakni online course 30 hari jago kelola uang. Dalam online course ini sebenarnya saya berbagi pengalaman saya ya, terutama dalam hal skill set maupun mindset, sehingga harapannya para peserta yang gabung di online course 30 hari jago kelola uang ini bisa lebih jago dalam mengelola uang. Walaupun 30 hari ini tentu saja tidak langsung kemudian secara instan bisa merubah kondisi keuangan, tetapi kalau teman-teman bisa melakukan secara konsisten selama 30 hari pertama bersama saya sebagai mentornya, kemudian berlanjut di 30 hari berikutnya, 30 hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, dan seterusnya, kira-kira dalam waktu 3-5 tahun teman-teman akan merasakan dampaknya. Ini bukan hasil riset siapa-siapa ya, tapi memang dari pengalaman saya pribadi, based on pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan di dalam online course 30 hari jago kelola uang ini adalah sesuatu hal yang bukan hanya sekedar teoritis, tetapi sesuatu hal yang aplikatif berdasarkan referensi yang banyak banget saya baca. Ada ratusan buku saya baca, berbagai macam online course saya ikuti, dan hal-hal yang bisa saya lakukan secara mindset maupun hal-hal teknis ini kemudian saya aplikasikan selama bertahun-tahun, sampai alhamdulillah dalam hal keuangan saya bisa lebih nyaman ya, lebih tenang, bisa menciptakan sebuah aset yang bisa menghasilkan uang tanpa saya harus bekerja keras di dalamnya, dan aset itu dilakukan dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam. Ini saya share kepada teman-teman semua pengalaman ini selama 30 hari. Nah, selama 4 batch saya memandu online course 30 hari jago kelola uang ini, ternyata banyak hambatan mental yang ada di dalam diri para peserta. Nggak banyak sih, tapi beberapa, dan itu terjadi berulang-ulang. Misalkan ya, ketika hari pertama, hari kedua, dan ketiga saya menginstruksikan kepada para peserta untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu teknis aplikatif. Apa? Nah, teman-teman bisa ikut online course ya, dan itu bisa langsung dilakukan di hari pertama. Jadi sangat teknis ya, tetapi beberapa kemudian menyatakan, oh ini sepertinya sulit, padahal sangat sederhana. Misalkan ketika saya meminta para peserta online course untuk menyisihkan sekian persen dari setiap income yang masuk, akan ada aja alasan yang muncul dari para peserta, beberapa peserta. Misalkan uang saya nggak cukup, kemudian bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak, dan sebagainya. Yang itu semuanya sebenarnya lebih kepada hambatan mental ya. Makanya sering disebut dengan istilah mental block ya dalam hal persoalan pengelolaan keuangan. Dan sebenarnya saya sering mendapatkan ucapan atau kata-kata yang hampir mirip-mirip ya. Misalkan ada teman yang dia bertanya gimana caranya biar pintar mengelola uang. Misalkan saya minta dia untuk mulai menyisihkan dalam membangun aset ya, setiap income yang masuk itu disisihkan sebagian untuk creating aset, menciptakan aset. Dia langsung dengan cepat merespon, wah nggak bisa, kebutuhan anakku, keluargaku itu sudah habis setiap bulan. Nah sebenarnya ini bukan persoalan bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak ya, ada mental block. Kemudian misalkan saya meminta para peserta atau teman-teman yang ada di luar sana untuk mulai memperhatikan dengan mencatat setiap uang masuk dan keluar, mereka langsung pasang badan dengan mengatakan itu terlalu ribet, itu membosankan, dan lain sebagainya. Yang itu artinya skillnya belum dilaksanakan sudah pasang badan. Ini kan mental block namanya ya. Jadi
hambatan mental yang dia pasang sendiri, sehingga pada akhirnya membuat pola terhadap pengelolaan keuangannya, misalnya dengan kata-kata seperti ini: uangku kemana aja ya, setiap bulan dapat income yang jumlahnya sebenarnya besar tetapi kenapa selalu habis. Ini sebenarnya kata-kata seperti ini adalah sebuah pola dalam hal keuangan. Ada pola paycheck to paycheck, dari gaji ke gaji, setiap dapat income langsung habis. Ada pola hutang yang artinya berapapun income yang dimiliki maka hutangnya akan semakin bertambah, dan seterusnya. Nah, online course 30 hari jago kelola uang ini memang saya buat untuk menghancurkan pola-pola itu dan diganti dengan sebuah skill set baru. Tapi memang dibutuhkan konsistensi, waktu untuk mempelajarinya sehingga dapat experience atau pengalaman langsung dalam hal pengelolaan keuangan ini. Dan saya menyusun materi ini nggak main-main ya, dalam arti saya sendiri mengorbankan diri ya. Artinya saya melakukan riset terhadap diri saya sendiri dengan berbagai macam referensi, berbagai macam maklumat yang ada di dalam buku, maupun berbagai macam online maupun offline course yang jutaan ya sudah saya keluarkan untuk belajar, sampai ketemulah formula online course 30 hari jago kelola uang ini. Ya, jadi teman-teman yang belum gabung silahkan untuk segera gabung, biayanya sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Jadi kalau saya perkirakan ya, saya membaca ratusan buku tentang keuangan itu ya hampir puluhan juta lah saya keluarkan. Belum lagi berbagai macam offline ataupun online course tentang keuangan yang saya ikuti. Jadi bayarnya itu bisa ratusan ribu ya sekali ada online course ya. Nah, ini teman-teman bisa ikut online course 30 hari jago kelola uang, di mana saya sharing kepada teman-teman semua dalam hal pengelolaan keuangan dan biayanya sangat terjangkau. Itu aja mungkin yang bisa saya share pada kesempatan malam hari ini. Mungkin nanti saya akan buat kelas mental terapi mental block ya, untuk dalam hal teman-teman itu ketika diberikan tools berupa skill set ya, suatu hal yang dilakukan dalam mengelola keuangan itu nggak langsung menolak. Nah, nanti mungkin saya akan buat sebuah sharing online juga tentang untuk menghadapi mental block ini, karena pola yang salah dalam pengelolaan keuangan akhirnya melahirkan mental block, pada akhirnya akan melahirkan suatu belief system ya, sebuah sistem keyakinan. Tapi keyakinan di sini maksudnya bukan dalam persoalan akidah, tapi dalam hal sesuatu hal yang kita yakini. Misalkan ya, sistem keyakinan saya ini nggak pandai mengelola uang, itu kan belief system. Jadi dia meyakini bahwa dirinya nggak pintar mengelola uang, padahal belum tentu. Bisa jadi dia hanya belum tahu saja bagaimana mengelola keuangan gitu ya. Seperti misalnya ada belief system uang itu pasti habis setiap bulan, berapapun jumlah uang yang saya dapatkan. Ini menjadi sistem keyakinan yang akhirnya menjadi sebuah pola-pola kehidupan dalam hal pengelolaan keuangan, yang akhirnya kantongnya selalu habis berapapun income yang dia miliki. Nah, mungkin nanti kita akan belajar soal itu ya. Saya masih berpikir untuk merancangnya dan coba mengingat-ingat kembali apa yang saya lakukan dalam rangka untuk membangun belief system tentang keuangan yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.